Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Kisahnya mengenai kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Alaska pada tahun 1980-an, di mana korban-korbannya para gadis remaja berusia sekitar 17-25 tahunan. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita mulai. Pada tahun 1983 di Alaska, terlihat sekelompok polisi mencoba untuk masuk ke sebuah apartemen, yang dimana di dalamnya terdapat seorang wanita muda yang sedang ketakutan. Wanita muda itu sempat berlari sambil berteriak, hingga mengakibatkan penghuni apartemen lainnya merasa sangat terganggu. Di saat para polisi berhasil masuk dengan cara mendobrak pintu, dia berteriak meminta tolong. Wanita itu berkata, jika dirinya akan dihabisi oleh seseorang, dalam keadaan tangan terborgol. Lantas mereka membawanya ke rumah sakit guna mendapatkan hasil visum. Seorang petugas yang berjaga memberitahu hasilnya kepada detektif Greg bahwa wanita ini mengalami kekerasan dan terdapat beberapa luka memar di bagian tubuhnya. Setelah diperbolehkan pulang, detektif Greg membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Diketahui wanita tersebut bernama Cindy Paulson. Di sana dia menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Ternyata Cindy merupakan korban satu-satunya yang selamat dari peristiwa percobaan pembunuhan. Meski dia sempat diperkaos dan lehernya diikat menggunakan rantai, tapi dia berhasil kabur dari si pelaku. Di sana Cindy mengatakan bahwa saat itu dirinya akan dibawa ke suatu tempat oleh si pelaku menggunakan pesawat kecil. Namun detektif Dan yang menginterogasinya seperti tidak percaya dengan pernyataan dari Cindy, dan seolah-olah Cindy sedang membual. Secara dia ini kan wanita penghibur, jadi anggapannya nggak mungkin lah seorang pria kaya mau membawanya dengan pesawat pribadi. Ditambah diperkuat oleh kesaksian dari teman-teman tersangka pelaku bahwa si pelaku bersama mereka di malam itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang detektif bernama Jack Halcombe, yang dimana dia mendapat panggilan telepon dari rekannya. Rekannya memberitahu bahwa mereka menemukan jasad seorang wanita di tengah hutan Alaska. Jack dan timnya pun bergegas menuju TKP menggunakan helikopter. Setibanya di TKP, seorang polisi bernama Lil menduga sepertinya sebagian jasad wanita ini dimakan oleh seekor beruang kutub, dan mungkin jasadnya tergeletak sudah sekitar 6 bulan sampai 1 tahunan. Ia juga tidak seperti orang yang sedang mendaki gunung, karena tidak ditemukan tas ransel layaknya orang yang akan berkemah. Mereka justru menemukan sebuah peluru di tubuh korban. Detektif Jack menyimpulkan bahwa gadis ini merupakan korban pembunuhan, dan dia sendirilah yang akan mengambil alih kasus ini. Di kantor polisi, Cindy yang merasa kecewa karena kesaksiannya dianggap membual oleh detektif Dan pun akhirnya pergi dari sana. Tentu saja hal itu membuat detektif Greg yang menolong Cindy merasa kesal. Pasalnya Dan tidak benar-benar serius menangani kasus ini dan malah mengabaikan kesaksian dari Cindy. Mereka berdua berselisih paham dan membela tersangka pelaku dengan dalih jika Cindy menolak untuk tes kebohongan. Lagi pula dia berprofesi sebagai wanita nakal. Bisa saja Cindy melakukan hal itu untuk menjatuhkan tersangka pelaku yang mereka ketahui bernama Roha. Jadi Roha ini singkatan dari namanya ya. Dia lantas meminta agar dibuatkan surat penangkapan, tapi Dan bersikukuh bahwa mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat dan kejadian yang sebenarnya tidak ada yang tahu seperti apa. Dan rasa tidak mungkin tersangka pelaku melakukan hal ini sebab Roha merupakan warga negara yang terhormat. Dia juga sempat ngecek data di komputernya jika Roha sudah punya istri, anak, dan dia juga tidak memiliki catatan kriminal. Jadi bisa dikatakan untuk tersangka pelaku yang bernama Roha ini terbantahkan. Di saat konferensi pers perihal penemuan jasad, Letnan Jen menjelaskan bahwa memang benar jasad tersebut adalah seorang wanita bernama Sherry Morrow berusia 23 tahun yang dilaporkan hilang beberapa bulan yang lalu.
Sebelum hilang, Sherry sempat berpamitan kepada keluarganya untuk melakukan sesi pemotretan bersama seorang pria dengan bayaran $300. Ada seorang wartawan yang bertanya tentang penemuan jasad kali ini. Apakah ada kaitannya dengan penemuan jasad-jasad tahun lalu dan hilangnya beberapa gadis muda akhir-akhir ini? Apakah pelakunya sama? Letnan Chen menjawab bahwa pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan hal tersebut karena belum adanya bukti yang cukup kuat, tapi mereka berjanji akan menyelidiki di setiap petunjuk yang ada. Berdasarkan penyelidikan dari korban-korban sebelumnya, Detektif Jack menduga sepertinya para korban dihabisi dengan cara dibawa ke tengah hutan Alaska dalam keadaan terikat dan mata yang tertutup. Tapi setelah sampai di sana, semua ikatan pun dilepas dan membiarkan korbannya berlari seperti layaknya hewan buruan. Saat sedang berlari, disitulah si pelaku mulai membidik dan menembak korban menggunakan senjata laras panjang. Hal itu diperkuat oleh penemuan beberapa selongsong peluru senjata laras panjang di area TKP. Dia yakin jika kasus ini dilakukan oleh orang yang sama. Detektif Jack sangat berantusias ingin mengungkap kasus pembunuhan berantai ini, meskipun dalam waktu 2 minggu lagi dirinya akan segera pensiun. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria parubaya bernama Roha, atau biasa dipanggil dengan nama Bob, yang tiba di sebuah toko roti. Ternyata dia adalah pemilik toko roti tersebut yang cukup terpandang di kota itu. Terlihat perilakunya yang ramah terhadap karyawan-karyawannya. Tapi dibalik itu semua, dia dicurigai oleh para polisi sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang akhir-akhir ini marak kian terjadi di Alaska. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Jack terus mencari data tentang semua korban hilang dan pembunuhan yang rata-rata korbannya berusia 20 tahun. Sang detektif ingin sekali bertemu dengan Cindy Paulson, yakni satu-satunya korban yang selamat dari tragedi pembunuhan berantai. Kemudian Detektif Jack dan rekannya mencari Cindy di tempat hiburan malam. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu berkata bahwa Cindy telah berhenti dari dunia malam. Cindy sebenarnya bukan seorang Di sini ada kemungkinan bahwa Cindy dengan terpaksa melakukan hal tersebut. Pada malam berikutnya, Cindy datang ke kantor Detektif Jack. Di sana dia menceritakan kronologi yang telah dialaminya, mulai dari bertemu sampai dia lolos dari seorang pria yang ingin menghabisinya. Cindy merasa beruntung karena pria tersebut mengatakan telah memiliki 7 orang wanita korban sebelum dirinya. Dia berhasil kabur saat pria itu sedang menyiapkan pesawat dan meninggalkannya di mobil. Cindy merasa kecewa kepada pihak kepolisian karena pria tersebut berhasil lolos dari penyidikan para polisi. Setelah memberikan keterangan, lalu dia pun pergi dari sana. Berikutnya ada seorang gadis bernama Debbie yang sedang pamit pada kakaknya untuk melakukan sesi pemotretan. Dia sudah janjian dengan seorang pria di sebuah bar. Lalu mereka pergi setelah seseorang menjemputnya. Di malam itu juga Robert terlihat seperti memikirkan sesuatu. Lalu terdengar suara tangisan. Ternyata tangisan itu adalah Debbie yang sudah terikat rantai di lehernya. Sambil menangis, dia memohon kepada Roha untuk melepaskan ikatannya. Saking ketakutannya, Debbie sampai kencing di lantai. Di kantor polisi, Detektif Jack dan rekan-rekannya menemukan file-file kejahatan yang pernah dilakukan oleh Roha. Sebelumnya, dia pernah mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Namun hanya dalam 15 bulan, Roha sudah dibebaskan.
cross-check it each time. For the 4th of July weekend in Seward, in 7 turned it, he got out in 15 months. 5 years for theft in 76. Terlihat sang detektif semakin tertarik dengan kasus ini. Tidak lama kemudian para polisi kembali melaporkan telah ditemukannya satu jasad lagi. Jasad itu sudah sangat hancur, tapi hasil analisa tim forensik bahwa jasad tersebut seorang wanita berusia sekitar 20 tahunan dan sudah terkubur 2-4 bulan yang lalu. Facial dilapidation. Fingerprints left. Say she's 20s, early 30s. Dilihat dari lukanya, jasad wanita itu dihabisi dengan cara ditembak dari belakang. Leg and torso, all from behind. Di malam hari saat melewati jalanan yang ramai, Cindy didatangi oleh seorang wanita yang menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang penari di sebuah tempat hiburan malam. Cindy sempat menolak karena dirinya tidak bisa menari, tapi wanita itu membujuk dan memberikan narkoboy kepada Cindy agar dia lebih rileks menjalankan profesinya. Saat Cindy sedang menari, dia melihat seorang pria berkulit hitam yang bernama Clayton. Pria itu membawanya pergi dari sana. Ternyata Clayton adalah seorang mucikari yang mempekerjakan Cindy sebagai Di adegan lain, Roha pergi bersama Debbie ke sebuah bandara dan membawanya menaiki sebuah pesawat. Setibanya di hutan Alaska sambil membawa senjata, Roha menyeret Debbie dan mengikatnya ke sebuah pohon. Debbie terus memohon untuk dilepaskan. Dia berteriak menangis ketakutan. Lalu Roha melepaskannya layaknya hewan buruan dan membiarkannya berlari. Nobody can hear you out here. Setelah berhasil menembaknya, Roha menghampiri dan mengambil kalung milik Debbie serta menembaknya kembali dengan pistol. Kemudian di malam hari, tempat di mana Cindy bekerja, Roha datang dan memperhatikan Cindy. Cindy pun melihatnya. Dia merasa ketakutan. Dia berteriak histeris sehingga sekumpulan orang menghampirinya. Karena takut ketahuan, lalu Roha pun pergi dari sana. Di keesokan harinya, seseorang menghubungi detektif Jack. Dia memberi kabar bahwa Cindy sedang berada di bandara dan akan pergi dari kota itu. Detektif Jack yang masih membutuhkan Cindy untuk penyelidikan kasus ini pun lantas menyuruh rekannya untuk menahan Cindy. Don't let her leave. Tell the airline to delay the flight if you have to. Detektif Jack bergegas menyusul Cindy ke bandara. Di sana sang detektif meminta Cindy membantu mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan yang diduga kuat pelakunya adalah Roha. Cindy, is with you. The only way I'm going to stop this. I promise nothing's going to happen to you. You gotta trust me, Cindy. Hanson won't. Karena Cindy hidup seorang diri, akhirnya detektif Jack pun membawa Cindy pulang ke rumahnya. Akan tetapi istri sang detektif menganggap hal itu terlalu berlebihan. Menurutnya Cindy bukanlah merupakan tanggung jawab suaminya lagi. Dia meminta agar Jack mengusir Cindy dari rumahnya. Cindy yang mendengar hal itu lalu menangis dan pergi dari rumah Jack. If she was our kid, you'd be raising fires all over. She's someone's. No one cares. She's not our kid. Cindy bingung kemana dia harus pergi. Dia lantas memutuskan kembali ke tempat kerjanya. Ternyata dari kejauhan Roha mengikuti Cindy. Cindy masuk ke toilet. Karena frustasi, dia pun meminum obat penenang dan menghisap narkoboy sampai tidak sadarkan diri.
Roha mencarinya hingga ke toilet itu, namun toilet terkunci. Beruntung Jack keburu datang untuk mencarinya. Jack yang menemukan Cindy dalam keadaan overdosis langsung membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, Roha pergi menemui seorang pria yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Pria itu diperintahkan untuk mencari Cindy karena dia khawatir suatu saat Cindy akan bersaksi tentang kejahatannya. Kemudian pria itu pergi ke tempat di mana Cindy bekerja. Di keesokan harinya, detektif Jack bersama rekannya pergi ke rumah Roha untuk mengintai pergerakannya. Namun sayang, hal itu diketahui oleh Roha dari dalam. Bergegas, dia pergi ke gudang dan mengumpulkan barang bukti kejahatannya. Lalu Roha pergi dengan mengajak putranya ke bandara. Dari belakang, detektif Jack pun mengikutinya. Jack, heads up. Mereka tidak menyangka jika Roha akan terbang dengan kondisi yang sangat buruk dengan turunnya salju. Setelah mendarat, dia menyembunyikan semua benda-benda milik korbannya di sebuah peti. Detektif Jack yang merasa kesal lantas meminta surat penangkapan untuk Roha. Dia juga sangat yakin jika Roha bersalah dalam kasus ini. Setelah surat penangkapan atas nama Roha dikeluarkan, di malam hari mereka menangkap Roha dan membawanya untuk diinterogasi. Ketika diinterogasi, Roha sangat tenang. Ia ditanyakan tentang kejahatan yang pernah dilakukannya, namun dia tetap tidak mau mengaku. Dia malah marah, merasa kesal karena kasus lamanya diungkap kembali yang sudah lama ditutup. Bullshit. And I would not hurt not shoot anybody, and that's the truth. Sementara itu, anggota polisi lainnya menggeledah rumah Roha untuk mencari barang-barang bukti. Mereka menemukan senapan yang diduga digunakan oleh Roha untuk menembak para korbannya. Di rumah sakit, Cindy secara diam-diam pergi dari sana menuju tempat Clayton, tempat di mana dia bekerja, untuk mengambil sisa barang-barangnya. Hal itu terlihat oleh Clayton dan langsung membawanya ke tempat antah berantah. Ternyata di sini Clayton dan pembunuh bayaran itu sudah bekerja sama. Dia mengabari pria pembunuh bayaran untuk menyerahkan Cindy kepadanya. Why you turning here? Do what I told you, we're even. Cindy. Get the fuck out of here. This will be over soon. Saat Cindy akan ditembak, Clayton menodong pria itu dan meminta uang kepadanya. Hal itu diambil kesempatan oleh Cindy untuk kabur dari sana. Where's the fucking money? Dalam perjalanannya, Cindy berusaha menghubungi detektif Jack. Mereka kemudian janjian ke tempat Clayton untuk bertemu. Setelah Cindy berada di sana, tiba-tiba pria suruhan Roha datang dan menangkapnya. Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak kepada Cindy. Sang detektif keburu datang. Karena tidak mau berurusan dengan polisi, pria itu pun pergi dari sana dan melepaskan Cindy. Hey troopers, drop the gun now! Ketika berada di kantor, sang detektif kembali diberikan temuan yang didapatkan dari rumah Roha, yaitu sebuah peta yang diberi tanda silang dan titik tertentu. Lalu mereka mencocokkan dengan tempat penemuan jasad akhir-akhir ini. Ternyata kecocokan data yang mereka temukan sama. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ditemukan fakta bahwa lebih dari 20 titik. Yang itu artinya, Roha telah banyak melakukan pembunuhan.
Kemudian sang detektif memperlihatkan sebuah gelang dan menanyakan apakah mereka menemukan gelang semacam ini di rumah Roha. Namun rekannya menjawab tidak, mereka tidak menemukannya. Gelang itu sebenarnya pemberian saudara salah satu korban yang pernah dijumpai oleh detektif Jack, yang dimana jasadnya belum ditemukan. Saudaranya berharap bisa menemukan jasadnya dan dimakamkan dengan layak. Sang detektif membawa gelang dan peta tersebut ke ruangan Roha, yang ternyata anggota kepolisian lainnya sedang menginterogasinya. Di sana Roha masih saja mengelak bahwa dirinya tidak membunuh siapapun. Lalu detektif Jack menanyakan apa maksud peta yang diberi tanda silang. Roha mengaku itu hanya tempat berburu, tapi sang detektif merasa aneh karena ada tanda yang cocok dengan lokasi penemuan jasad. These girls out there, didn't you, Bob? Oh, I believe they were, Bob. Sementara sang detektif terus mencerca dengan pertanyaan-pertanyaan agar Roha mau mengakui perbuatannya. Roha yang tidak terima tiba-tiba berdiri dan membentak detektif Jack. Dengan uang yang dia miliki, merasa bahwa kepolisian tidak akan bisa memenjarakannya. Tidak diduga tiba-tiba Cindy muncul di depan pintu. Dengan penuh rasa amarah, Roha berteriak kepada Cindy tanpa disadari dia pun keceplosan. Seharusnya aku menghabisimu saat ada kesempatan. Nah, dari sinilah bukti semakin kuat, dan apa yang dikatakan Cindy pada waktu itu benar adanya, bahwa Roha melakukan perencanaan untuk menghabisi Cindy. Bob. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Roha yang telah mengakui semua kejahatannya, yakni menghabisi 17 wanita disertai penculikan dan pemerkosaan. Namun pihak berwenang yakin masih ada korban lainnya yang belum diketahui. Meskipun demikian, dia didakwa dengan hukuman 461 tahun penjara dan tidak akan memenuhi pembebasan bersyarat.